Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 kelas Bisnis Internasional 2MAP3 yang akan membahas tentang materi Foreign Direct Investment atau FDI. Di kelompok 13 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Eli Violeta dengan NPM 1912110239, lalu ada Masifa Virginia Monica dengan NPM 2112110076, lalu ada Meli Erlina Putri dengan NPM 2112110078. Di sini yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu tentang materi. Materi yang pertama yaitu ada pengertian FDA dan jenis FDA. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan FDA. Yang ketiga, cara melakukan FDA. Yang keempat ada contoh FDA di Indonesia. Yang kelima ada tren FDA secara global dan tren FDA di Indonesia. Pengertian Foreign Direct Investment atau FDA. FDA adalah sebuah investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing, atau biasanya dapat dipahami dengan investasi asing atau penanaman modal dalam jangka waktu panjang. FDA sendiri dapat dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan asing dari luar negeri. FDA juga termasuk media atau alat dalam suatu sistem ekonomi global, namun dalam investasinya tidak dilakukan lewat bursa saham. Jenis Foreign Direct Investment atau FDI. Yang jenis FDI itu terbagi menjadi dua, yaitu ada FDI vertikal dan FDA horizontal. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu FDA vertikal. Jenis FDA vertikal ini yaitu suatu perusahaan atau bisnis melakukan ekspektasi ke negara asing, namun operasionalnya masih berhubungan dengan perusahaan utama, yang dimana artinya suatu perusahaan melakukan investasi di negara yang biasanya memiliki biaya produksi lebih rendah. Kemudian hasil produksinya diproses lebih lanjut dengan membawanya kembali ke negara asal. Nah, kalau yang kedua, FDA horizontal. FDA jenis horizontal ini yang dimana merupakan penanaman modal yang dilakukan dalam bentuk ekspansi bisnis ke negara-negara lain untuk memproduksi barang sejenis. Tujuan FDA jenis ini biasanya dilakukan supaya investor bisa menjangkau pasar baru di berbagai negara tersebut. Baik, saya akan menjelaskan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dengan adanya Foreign Direct Investment atau FDI atau penanaman modal asing. Secara garis besar, manfaat yang akan didapatkan dengan adanya FDI antara lain adalah sebagai berikut. FDI merupakan sebuah kunci integrasi ekonomi secara internasional atau global, sehingga karena adanya modal asing akan menciptakan suatu hubungan yang sifatnya lebih stabil, serta bertahan dalam jangka panjang antara dua negara terkait masalah perekonomian. Dengan adanya FDI yang berupa penanaman dari modal luar negeri, maka akan membuat terjadinya sebuah transfer teknologi yang terjadi antar negara yang melakukan kerjasama tersebut, serta membuka akses bagi perusahaan yang berasal dari dalam negeri untuk bisa melakukan promosi ke luar negeri atau ke negara lain. Dengan begitu, maka pasarnya akan semakin luas. Bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan juga memungkinkan merambah ke pasar internasional. FDI menjadi salah satu cara untuk melakukan perluasan usaha, di mana salah satu manfaatnya adalah sebagai alat pembangunan bagi perekonomian di suatu negara. Perluasan usaha dan perdagangan tersebut bisa melalui aliran modal, keluar masuk nilai saham, serta pendapatan yang berasal dari negara mitra yang telah menanamkan modalnya. Hal tersebut bisa meliputi nilai keluar dan masuk saham, juga aliran modal, serta pendapatan dari sebuah negara mitra atau industri. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkuman manfaat Foreign Direct Investment atau FDI. Manfaat dari FDI adalah membangun hubungan yang lebih stabil antara dua negara
dalam lingkup perekonomian. Yang kedua, bertambahnya modal baru untuk pembiayaan pada sektor-sektor yang masih kekurangan dana. Ketiga, berpotensi mengurangi angka pengangguran karena membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Keempat, mendapatkan insentif pajak yang akan meningkatkan pendapatan negara. Kelima, mempermudah perusahaan lokal untuk masuk ke pasar global. Keenam, meningkatkan peluang kerja sama dan ekspor untuk pelaku UMK. Dari manfaat tersebut, membuat banyak orang atau sebuah perusahaan tertarik untuk melakukan FDI. Berikut adalah beberapa alasan mendasar yang membuat mereka tertarik untuk melakukan investasi asing tersebut. Di antaranya, satu, ada peningkatan keuntungan dari penjualan. Salah satu alasan mengapa investasi begitu menarik, salah satunya adalah karena keuntungan yang didapat. Dan mungkin penjualan internasional menjadi salah satu sumber margin keuntungan yang jauh lebih tinggi dari keuntungan yang lain. Produk yang unik maupun keunggulan teknologi dapat memberikan keunggulan lebih, yang beberapa perusahaan ingin memanfaatkan demi perluasan penjualan hingga ke luar negeri. Mempercepat pertumbuhan, sejumlah pasar internasional mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding dengan yang lain. Investasi asing langsung menjadi sarana untuk mendapatkan pijakan di pasar internasional yang tengah berkembang pesat sekarang ini. Satu hal yang menjadi tujuan utamanya ialah demi meningkatkan penjualan serta keuntungan yang diperoleh. Yang kedua ialah menekan biaya melalui investasi asing langsung. Sebuah perusahaan dapat menekan biaya logistik barang dan jasa pada pelanggan. Di beberapa negara, biaya operasional tenaga kerja biasanya lebih rendah, sehingga melalui investasi asing bisa menekan biaya produksi dari sebuah perusahaan, terutama jika bahan baku harus dikirim dari jarak jauh. Tentu akan jauh lebih baik jika mencari lokasi produksi yang lebih dekat dengan sumber pasokan bahan baku untuk melakukan impor bahan baku tersebut, dengan menempatkan lokasi produksi yang dekat dengan lokasi pelanggan. Biaya transportasi pun dapat ditekan demi meningkatkan penjualan ekspor. Tiga, ialah mengamankan pasar domestik. Demi persaingan internasional yang potensial serta melindungi pasar domestik, sebuah perusahaan sangat memungkinkan untuk memasuki pasar pesaing, mendeteksi jika lawan potensial cenderung kurang fokus untuk ke pasar asing jika lebih sibuk untuk melindungi pasar domestik. Selanjutnya, alasan umum yang terakhir ialah mengamankan pasar mancanegara, yaitu melakukan investasi asing di negara lain terkadang dimotivasi oleh adanya keinginan untuk membuka pasar dari para pesaing lokal. Perusahaan yang menghasilkan penjualan dengan jalan ekspor ke negara tertentu terkadang merasa perlu untuk membangun kekuatan di negara tersebut demi pasar mereka. Melalui investasi asing, perekonomian sebuah negara menjadi lebih baik. Namun, semua investasi bisa dilakukan asal-asalan. Makanya, kita harus melalui perencanaan yang sangat matang demi meminimalkan risiko yang muncul saat kita melakukan investasi. Selain memiliki berbagai banyak manfaat dan keuntungan tadi, FDI juga terdapat kekurangan, yaitu adanya FDI juga membawa dampak tersendiri terutama bagi negara tuan rumah yang dapat investasi asing tersebut, seperti satu, repatriasi keuntungan, yaitu hal tersebut akan memperbesar arus modal keluar dari negara yang diberi penanaman modal asing. Itulah kenapa beberapa negara membuat peraturan sendiri mengenai peraturan FDI ini, termasuk FDI di Indonesia, yaitu berarti mereka tidak selalu dijanjikan sukses dalam bidang ekonomi masyarakat, terutama para penanam modal. Mungkin pada awalnya adanya modal asing akan mendongkrak kondisi saham dalam negeri yang melemah dan akhirnya mengalami peningkatan dengan menjadikan saham asing sebagai taraf penanaman investasi saham. Namun tidak semua peningkatan terjadi dalam saham asing tersebut.
hasil beberapa pembangunan perusahaan nasional akan tersaingi dan bahkan akan menghambat perusahaan bisnis dan saham beberapa perusahaan dalam negeri yang seharusnya mengalami kemajuan dalam saham. Dan selanjutnya, yang kedua, kekurangan dari Foreign Direct Investment atau FDI ialah perpindahan bisnis lokal, yaitu ketika ada suatu perusahaan asing masuk ke suatu negara terkait, dinilai dapat menggusur bisnis lokal yang telah ada sebelumnya. Yang berarti jika satu perusahaan atau lebih yang memasuki ke suatu negara tersebut, mereka beranggapan perusahaan tersebut telah mengambil alih atau memindahkan tempat suatu bisnis lokal di negara tersebut. Cara melakukan Foreign Direct Investment atau FDI. 1. Membeli perusahaan. Cara pertama untuk melakukan FDI adalah dengan membeli perusahaan yang telah ada di suatu negara. Hal ini juga bisa dilakukan melalui penyediaan modal bangunan perusahaan baru di negara terkait. 2. Saham perusahaan. Menurut IMF, International Monetary Fund, untuk bisa dikatakan sebagai FDI, suatu perusahaan atau perorangan harus membeli saham lebih minimal sebesar 10% pada perusahaan di suatu negara. Jika kurang dari itu, maka hanya akan dianggap sebagai portofolio saham saja. 3. Membeli atau membangun suatu aset. Cara terakhir ini untuk melakukan FDI adalah dengan membeli atau membangun aset pada suatu negara terkait, seperti membeli tanah, barang, atau bangunan konstruksi sebuah pabrik. Contoh Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Hyundai. Contoh, Hyundai ini merupakan perusahaan asal Korea Selatan. Hyundai yang berkomitmen memberikan investasi hingga 1,55 miliar US dollar di Indonesia. Dalam proses realisasinya, Hyundai membagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pada tahun 2021 kemarin, Hyundai fokus pada pembangunan pabrik pembuatan mobil di Cikarang dan nantinya sebesar 50% hasil produksinya akan diekspor. Dan tahap yang kedua yaitu dari tahun 2020 sampai 2030, Hyundai akan berfokus pada pembangunan pabrik seperti pabrik transmisi, research and development, dan pembuatan pabrik listrik, lalu sebesar 70% dari total produksi akan diekspor. Yang kedua ada Pegatron Corporation. Perusahaan asal Taiwan ini menjadi pemasok komponen Apple, membangun pabrik Asia Tenggara pertamanya di Batam, yaitu PTI. Pegatron Teknologi Indonesia. Pegatron ini telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1, miliar US dollar yang akan direalisasikan secara bertahap. Yang ketiga ada Shanghai Electric Group Corporation. Perusahaan asal Cina ini yang melakukan investasi sebesar 1,3 miliar US dollar untuk pengerjaannya sendiri proyek pemerintah berupa PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Tren dalam Foreign Direct Investment (FDI) secara global. Tren FDI cenderung meningkat sebagai perkembangan pasar perusahaan NES FDI banyak dilakukan oleh negara maju ke negara berkembang. Kegiatan yang banyak dilakukan adalah membuka pabrik di negara berkembang. Arus saham akumulasi dari FDI sebelumnya, nilai saham berkonsentrasi ada US, Uni Eropa, Jepang, dan Cina. Dan ada tren Foreign Direct Investment FDI di Indonesia. Dari tahun 2010 sampai 2017, nilai investasi asing dan domestik di Indonesia naik. Secara global, tren FDI di Indonesia mengalami penurunan, kecuali Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia naik 12% menjadi 24 miliar US dollar di sektor grosir dan eceran ekonomi, digital, dan manufaktur. FDI mengarah ke ekonomi digital. FDI 3-4 tahun belakangan mengarah ke startup unicorn setelah ekonomi digital diikuti oleh pariwisata dan lifestyle. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga tugas materi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi tugas yang telah diberikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.